A few moments later. A few moments later. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 atau tema dari aplikasi review wisata lokal. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pembuatan aplikasi wisata lokal tersebut. Nah, di sini kami berkelompok 2 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Azura, dengan NIM SI 21240017. Dan saya Stiananta dengan NIM SI 21240002. Mungkin hanya ini aja sih perkenalan dari kami. Selanjutnya kita akan menyampaikan hasil atau pembahasan dari aplikasi review wisata lokal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan atau membahas tentang pendahuluan dari proyek yang telah kami buat. Yang pertama itu adalah latar belakang, yang dimana latar belakang dari proyek kami itu adalah pariwisata merupakan sektor penting yang berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, yang memiliki banyak destinasi. Nah, masalah yang dihadapi adalah informasi mengenai objek wisata di Lombok Tengah masih tersebar di berbagai media, sehingga sulit ditemukan dalam satu tempat, sering tidak lengkap, tidak selalu akurat atau terbaru, terus belum tersedia fitur review dan rating yang dapat menjadi referensi bagi wisatawan. Dampak dari proyek ini adalah wisatawan khususnya menentukan destinasi wisata yang tepat, sedangkan pengelola wisata juga sulit memperoleh masukan atau evaluasi dari pengunjung. Nah, selanjutnya ke riset gap atau kesenjangan penelitian. Menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya lebih banyak membuat sistem informasi wisata, promosi, GIS atau analisis sentimen. Belum banyak yang membuat website review wisata lokal, seperti yang kami buat ini, yang menggabungkan informasi, destinasi, kategori wisata, review, rating, dan pengelolaan data wisata dalam satu sistem, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah. Solusi yang ditawarkan adalah merancang dan membangun website review wisata lokal berbasis framework Laravel yang menyediakan informasi wisata, review, rating, serta dashboard admin sehingga informasi menjadi lebih lengkap, terpercaya, dan membantu mengelola meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, kita lanjut ke rumusan masalah dari website yang kami buat. Yang pertama itu ada bagaimana merancang dan membangun website review wisata lokal menggunakan framework Laravel sebagai media penyediaan informasi, ulasan atau review, dan penilaian destinasi wisata di Kabupaten Lombok Tengah. Yang kedua, bagaimana tingkat keberhasilan fungsional website review wisata lokal berdasarkan hasil penguji menggunakan metode black box testing. Yang ketiga, bagaimana tingkat kebergunaan usability website review wisata lokal berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode SUS. Lanjut ke bagian tujuan penelitian dari proyek kita. Yang pertama itu ada merancang dan membangun website review wisata lokal menggunakan framework Laravel sebagai media penyediaan informasi, ulasan, dan
penilaian destinasi wisata di Kabupaten Lombok Tengah. Yang kedua, menguji tingkat keberhasilan fungsional website review wisata lokal menggunakan metode black box testing. Yang ketiga, mengukur tingkat kebergunaan atau usability website review wisata lokal menggunakan metode SUS. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, yaitu Nopatul Azura, untuk pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu Asti Ananta, yang sudah menjelaskan pendahuluan dari aplikasi review wisata lokal ini. Selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi review wisata lokal, serta saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada aplikasi wisata lokal tersebut atau yang sudah saya bikin dengan teman saya. Oke, lanjut saja atau langsung saja saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan aplikasi review wisata lokal ini. Simak baik-baik ya teman-teman. Oke, ini adalah tampilan awal ketika si user atau pengguna akan mengakses sistem review wisata lokal yang telah kami buat. Ini adalah tampilan awalnya, yang dimana di sini tertera ada foto wisata, nama wisata, lalu ratingnya. Nah, pada card atau pada box wisata ini ada tombol lihat detail atau tombol untuk melihat deskripsi dari wisata yang ada. Nah, ketika si user atau pengguna mengklik lihat detail itu, maka akan diarahkan ke halaman detail, yang dimana pada halaman detail ini ada kategori dari wisata, lalu lokasi dari wisata tersebut, harga tiket untuk masuk ke wisata tersebut, lalu jam operasionalnya, dan ratingnya. Nah, di bawahnya lagi ada deskripsi dari wisata tersebut dan ada review pengunjung. Nah, kita bisa melihat review dari pengunjung lain atau user lain, tetapi kita tidak bisa menambahkan review kalau kita belum login ke sistem tersebut. Di sana akan ada pemberitahuan atau akan muncul kalau kita ingin memberikan review, maka akan muncul silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan review. Maka kalau kita tidak mempunyai atau belum mempunyai user pada sistem ini, kita akan mendaftarnya. Di kanan atas atau di pojok kanan atas itu ada tombol-tombol atau menu-menu home, terdiri dari home, login, dan register. Nah, kalau teman-teman itu belum ada akun atau mau membuat akun, itu pilih menu yang register, karena kalau kalian klik menu login itu hanya untuk yang sudah mempunyai akun atau yang sudah mendaftarkan akunnya. Nah, kalau kita mengklik register, di sini akan muncul form untuk pengisian data-data kita, yang dimana ada nama, email, password, dan konfirmasi password. Lalu ada tombol registernya. Nah, inilah contoh untuk membuat atau mengisi form register ini. Di sini saya akan membuat nama usernya atau nama penggunanya itu adalah Rizky. Lalu kita mengisi email sesuai dengan email yang ada di HP kita. Tapi di sini kita akan menggunakan rizky@gmail.com.
Lalu passwordnya ini kita jangan khawatir untuk lupa atau tidak tahu apa password kita. Kita bisa melihat password kita, karena kan kalau kita membuat password pasti ada titik-titiknya, hanya titik-titik saja yang terlihat. Nah, untuk melihat apa yang kita ketik itu, kita ada di kanan ini, lihat ini, tombol lihat, kita bisa mengkliknya, lalu maka akan muncul password yang sudah kita masukkan seperti ini. Nah, tadi kan kita sudah membuat password, maka kita akan konfirmasi password yang kita buat agar kita bisa registrasi seperti ini. Nah, kalau kita sudah memasukkan nama, email, password, dan konfirmasi password, maka kita langsung mengklik register. Nah, kalau kita sudah mengklik register, maka akan muncul register berhasil, silakan login. Nah, kalau kita sudah mengklik register, maka kita akan dilanjutkan pada form login atau tempat kita akan login atau kita bakalan masuk ke sistemnya. Di sini kita tadi mendaftarkan email kita, yaitu rizky@gmail.com. Teman-teman itu harus memastikan email dan passwordnya yang kalian daftarkan itu benar, karena kalau tidak benar dia tidak bisa login seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau emailnya benar dan passwordnya salah, maka akan ditampilkan email atau password salah. Makanya teman-teman kalau mau login ke sistem ini harus memastikan email dan password kita yang kita daftarkan di sistem ini itu harus sama. Tadi kita sudah memasukkan email dan password. Nah, kalau kita sudah benar memasukkan email dan password, maka akan langsung diarahkan ke tampilan awal yang tadi pas kita membuka sistemnya. Gimana cara kita tahu kalau kita sudah masuk ke dalam sistem? Nah, pada pojok kanan atas itu ada menu home dan logout. Nah, menu home dan logout ini yang memberitahu kita kalau kita ini sudah masuk ke dalam sistemnya. Nah, apa juga yang bisa memberitahu kita kalau kita sudah membuat akun atau sudah masuk ke dalam sistem? Di lihat detail itu, atau kita mengklik lihat detail. Nah, kita sudah diberikan form untuk pengisian review. Karena tadi sebelum itu kita tidak diberikan form review karena kita belum login, dan sekarang kita sudah login, maka kita ditampilkan form review atau tempat kita masukkan review kita. Nah, di sini contohnya itu saya akan membuat review pada Bukit Mereze karena saya sudah pergi ke sana ya. Tapi saya pura-pura menjadi pengunjung lain. Di sini saya akan memberikan rating dan komentar saya, yaitu
Nah, kalau kita sudah mengisi review atau ingin melihat apakah review kita itu berhasil, maka nanti akan ditampilkan review berhasil ditambahkan di atas gambar wisatanya. Dan juga kita bisa melihat nama kita sudah atau nama user kita sudah masuk di review pengunjung. Tetapi ketika kita mau membuat rating lagi pada atau komentar review lagi pada satu wisata lagi, misalnya tadi kan kita buat di Bukit Marese, terus kita mau buat lagi di Bukit Marese ini, itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena sistem ini sudah memberikan akses kalau pengunjung itu bisa memberikan review satu wisata satu review. Seperti ini contohnya kalau kita mau membuat review lagi. Nah, akan dimunculkan Anda sudah memberikan review untuk wisata ini. Karena tadi kita sudah membuat review, maka tidak bisa lagi membuat review di satu wisata yang sama. Kalau di wisata yang lain itu bisa, karena itu sudah di wisata yang lain, bukan di wisata yang sama lagi. Misalnya di sini kita akan membuat review lagi di air terjun Benang Stokal. Karena di sini kita belum mereviewnya. Nah, di sini di bawah review pengunjung itu akan dimunculkan belum ada review karena kita belum memberikan review pada wisata air terjun Benang Stokal ini. Kita akan menambahkannya. Bisa teman-teman lihat di sini kita ditampilkan review berhasil ditambahkan karena kita memasukkan review pada wisata yang berbeda. Tapi kalau wisatanya sama dan membuat review di tempat yang sama itu tidak bisa. Karena satu pengguna atau satu user satu review di tempat yang sama. Atau wisata yang sama, atau bisa dibilang satu wisata satu review untuk si user, begitu ya. Lalu kita ke halaman. Nah, tetap sebelum ke halaman dashboard, di sini ada halaman lain lagi untuk melihat wisata yang lain seperti ini. Nah, lalu kita akan ke login untuk admin. Karena di sini saya sudah register atau udah mendaftarkan si admin ini, maka saya langsung saja ke form loginnya untuk memasukkan email dan password dari si admin. Nah, kenapa si admin ini langsung diarahkan ke dashboardnya? Karena kita pada database itu saya sudah mengsettingnya menjadi admin. Di sana ada dua user, yang dimana pertama itu user, ada dua role yang dimana itu pertama user dan admin. Nah, kalau user itu ketika dia masuk ke sistemnya akan diarahkan ke tampilan sistem. Kalau untuk role admin itu sudah dikhususkan atau akan diarahkan ke halaman dashboardnya gitu.
Nah, pada halaman ketika kita login ke admin, maka tampilan pertama untuk si admin itu adalah dashboard, di mana dashboard ini ada total usernya, total wisata, total kategori, total review, atau bisa dibilang admin ini bisa melihat berapa total usernya, berapa total wisatanya, berapa total kategorinya, berapa total reviewnya. Nah, admin juga bisa melihat review terbaru dan wisata rating yang tertinggi. Pada sidebar-nya juga ada kategori, ada wisata, ada user, ada review. Pertama kita akan ke kategori. Ini adalah halaman kelola kategori. Ketika si admin ingin mengelola kategori, dia akan ditampilkan seperti ini. Di dalam kategori ini, admin bisa menambahkan kategori, mengedit kategori, dan menghapus kategori. Dan di sini kita akan coba untuk menambah kategori. Nama kategorinya yaitu kita masukkan sebelum itu kita menghapus saja dulu, baru kita akan menambahkannya lagi, karena saya tidak tahu apalagi kategori yang ada di wisata. Mungkin kita hapus dulu baru kita akan tambahkan lagi. Di sini kita akan menghapus bendungan. Kita akan menghapus kategori bendungan. Kalau si admin memang klik hapus, akan dimunculkan pemberitahuan sistem si wisata test says. Sistem ini udah bilang, yakin gak mau hapus kategori ini? Kalau nggak yakin bisa cancel, kalau yakin klik OK. Maka karena kita mau mencoba untuk hapus kategori, maka kita akan klik OK. Nah, yang tadi itu ada 7 kategori. Karena kita sudah menghapusnya 1, maka tersisa itu 6 kategori, dimana kita tadi itu menghapus kategori bendungan. Yang tersisa hanya bukit, air terjun, sungai, telaga, gunung, dan pantai. Nah, kita akan mencoba untuk tambah kategori lagi yang dimana namanya itu bendungan. Simpan. Seperti yang dari awal tadi, sebelum kita menghapusnya, kategori bendungan berhasil ditambahkan. Kalau tambah kategori tadi itu berhasil, maka akan dimunculkan di nomor pertama pada kategori. Terus kita akan mengedit salah satu kategorinya. Di sini kita akan mengedit bukit. Maka kita akan diarahkan ke POM untuk pengeditan kategori. Di sini bukit kita akan ganti menjadi kita akan mengedit atau mengganti bukit ini menjadi alam. Kita klik update. Maka yang pertama tadi bukit itu akan berubah menjadi alam seperti ini. Dan tetapi untuk menghapus kategori ini kita mempunyai syarat. Ketika kategori ini belum digunakan pada wisata, maka kategori bisa dihapus. Tetapi kalau
kategori ini sudah digunakan pada wisata, maka tidak akan bisa terhapus. Contohnya seperti ini. Di sini kita akan menghapus pantai. Nah, tidak terjadi apa-apa karena pantai ini sudah digunakan pada wisata. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Lanjut saja kita ke wisata. Nah, seperti kata saya yang tadi itu, kenapa tidak bisa kategori pantai itu tidak bisa dihapus? Karena di sini pada wisata ini pantai sudah digunakan, kategori pantai sudah digunakan. Maka dari itu di kategori wisata itu kategori pantai itu tidak bisa digunakan. Untuk admin di sini dia bisa mengelola wisata. Dan admin juga bisa menambah wisata, mengedit wisata, dan menghapus wisata. Baik, kita akan mencoba untuk sampai wisata sebelum itu. Tadi di kategori itu kita sudah mencoba untuk menghapus kategori yang belum dipakai dan bisa terhapus. Nah, sekarang kategori yang tadi sudah kita hapus akan kita gunakan di wisata ini. Apakah benar yang saya katakan kalau di kategori tersebut digunakan maka tidak bisa dihapus? Maka kita akan coba. Di sini akan kita masukkan sebelumnya itu. Untuk menambah wisata sama seperti menambah kategori, kita akan diarahkan ke POM penambahan wisata yang terdiri dari nama wisata, tapi berbeda dengan kategori yang hanya cuma satu saja untuk kolomnya. Di sini ditambah wisata ini ada beberapa kolom yang di mana ada nama wisata, kategori, lokasi, harga tiket, jam operasional, deskripsi, dan foto. Nah, untuk kategori ini dia menggunakan drop down, tetapi di sini tidak terlihat di videonya. Mungkin di sini kita akan menggunakan drop down. Di drop down itu ada nama kategori-kategori yang sudah dimasukkan di kelola kategori tersebut. Sini kita akan menggunakan kategori bendungan karena nama wisatanya itu bendungan, maka kategorinya juga akan bendungan. Lalu lokasi bendungan ini yaitu saya akan menyelesaikan dulu untuk pengisian POM ini. Saya sudah selesai mengisi POM untuk wisata. Nah, akan muncul di pertama yaitu bendungan yang sudah kita masukkan tadi. Karena tambah wisata ini berhasil, maka kita akan lanjut untuk menghapus salah satu wisata atau mencoba menghapus salah satu wisata. Kita akan menghapus wisata Bukit Merese ini hujan. Di sini kita akan mencoba hapus wisata Pantai Pink. Sebelum itu kita akan mengedit dulu atau kita akan mencoba kita akan mencoba menghapus wisata Pantai Pink ini. Apakah bisa dihapus? Bisa.
Jadi untuk menghapus wisata ini, untuk tombol-tombolnya itu sudah berhasil digunakan dari tambah wisata, hapus, dan edit. Tetapi kalau belum percaya apakah bisa edit ini atau tombol edit ini, kita bisa mencobanya. Nah, di sini kita akan mengedit lokasi dari Bendungan Batujai. Bisa untuk tombol-tombol pada kelola wisata ini dan kategori yang tadi itu ternyata bisa semuanya dan berfungsi. Lalu selanjutnya kita akan ke user. Admin bisa mengelola user, tetapi admin tidak bisa menambah user. Admin hanya bisa menghapus usernya atau user sudah mendaftarkan dirinya ke sistem. Nah, di sini kita sudah mempunyai 8 data untuk user, yang dimana termasuk itu adminnya. Jadi untuk user saja atau momen saja itu ada 7 kecuali admin. Kalau user semuanya itu ada 8. Karena admin itu bisa menghapus user, maka di sini kita akan mencoba menghapus user Lori Febriadini. Nah, untuk tombol hapus pada kelola user ternyata bisa digunakan atau berfungsi. Yang dimana tadi kita mempunyai 8 user, sekarang menjadi 7 karena tadi kita sudah menghapus user si Lori Febriadi. Nah, teman-teman pasti notice kenapa admin ini tidak bisa menghapus akunnya sendiri, karena admin tidak bisa menghapus akunnya sendiri itu karena dia mempunyai aturan khusus pada sistem, atau kita sudah men-setting kalau si admin ini tidak boleh menghapus usernya sendiri. Lalu terakhir kita akan ke review, ini mana si admin juga bisa menghapus review yang diberikan oleh user, atau menghapus review yang tidak membangun pada wisata-wisata yang ada. Contohnya di sini, di si user Indah memberi review pada wisata Gunung Rinjani dengan komentar seperti ini. Ini tidak boleh karena ada kata-kata yang tidak bisa diterima oleh sebagian orang, maka kita akan menghapusnya saja. Maka nanti di sistemnya itu pada wisata Gunung Rinjani review ini tidak akan ditampilkan lagi. Ini karena tadi kita sudah mempunyai 9 review, maka menjadi 8 karena kita menghapus 1. Nah, sebelum itu tadi saya belum menjelaskan tentang user, yang dimana yang kita hapus. Ketika admin menghapus user, maka user itu tidak bisa lagi digunakan untuk masuk ke dalam sistem review wisata lokal ini, karena user itu sudah dihapus oleh admin.
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk demonstrasi aplikasi sistem review wisata lokal ini. Semoga dengan penjelasan saya, teman-teman atau penonton bisa memahami apa yang saya jelaskan. Oke, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kami kesempatan, dan terima kasih juga pada diri kami yang masih bertahan Sampai detik ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangatnya sudah Akhir sekali